karena ajang penghargaan Oscar sudah dekat, asik, waktunya kita review film-film Oscar nyicil. Film terbaru di Netflix, nggak baru juga, baru aja tahun lalu. Judulnya adalah The Power of the Dog. Bener banget. Ini film yang dibintangi oleh Benedict Cumberbatch ya. Ada Jesse Plemons juga. Terus ada Kirsten Dunst ya. Cody Smith McPhee. Film ini disutradarain sama Jane Campion ya. Sutradara cewek yang sebenarnya dia jarang banget bikin film. Dan film ini masuk nominasi Oscar katanya paling banyak. Nah, nominasinya lupa berapa ya. Coba hitung aja deh. Cari di websitenya ya. Jelas ada aja semua di tiap kategori. Power of the Dog. Latarnya zaman koboi ya, tahun 1920 kalau nggak salah. Nah, ceritanya ada kakak beradik nih, Phil sama George ini. Philnya si Benedict, si George-nya ini si Jesse Plemons gitu. Kehidupan mereka sebagai peternak handal ya, dan kaya raya gitu ya di kampungnya. Agak-agak terusik nih, risih aja kayaknya Phil gitu ya. Ngelihat George, bisa jadi. Iya benar, ada cemburu pasti. Ngelihat adiknya jatuh cinta sama cewek dan menikah pula kan. Menikah pula, ceweknya itu Kirsten Dunst yang punya anak si Cody Rose Smith ya. itu. Gitu. Mulailah film ini seperti FTV dulu awalnya ya. Istri ini kakak iparku. Oh ya, kakak iparku adalah orang yang benci dengan diriku atau dan apa anakku. gitu. Menarik sih asli ini ya, kalau lu nonton ini dengan mood yang tepat pasti akan menemukan suatu cerita yang ternyata wah complicated, cuy, gila ya. Dan aku suka di sini gimana kita emang sebagai penonton digiring gitu ya untuk melihat kalau emang zaman koboi itu adalah zamannya para cowok maco gitu ya, beternak, naik kuda gitu ya, terus pokoknya ngomong kenceng gitu, nggak mandi gitu, pokoknya gue koboi banget cuy gitu. Kamu mah nggak mandinya doang ya? Lainnya mah enggak. Si Benedict Cumberbatch itu bahkan dia hampir nggak mandi 2 minggu loh demi mendalami peran ini. Cocok sekali. Emang gila sih dia bisa. Iya. Di awal kan kita ngelihat emang wah ini maco gitu, tapi seiring film berjalan di tengah-tengah lu bakal melihat fakta lain gitu ya. Kadang penampilan di luar itu tidak sesuai gitu ya. Iya. Sama apa yang sebenarnya ada di baliknya. Atau bahkan dia kuat untuk menutupi. Iya, benar, menutupi kekurangan atau kelemahan atau yang mungkin dia pikir adalah hal yang tidak boleh diketahui orang lain. Jadi dia udah masang pagar duluan nih gitu kan. Padahal kan belum tentu. Tapi di era itu kayaknya wajar sih kayak gitu ya kan, di zaman itu loh, zaman koboi, karakternya itu kayak tadi menarik aja. Phil yang keras, George yang kayaknya gue mah udahlah, gue nggak mau koboi-koboyan gitu, maksudnya pengennya gini aja gue mah gitu. Terpelajar ya kan. Dia tuh kalau ngomong sama orang tuh tapi langsung dibuka gitu loh, sopan banget, beda banget sama kakaknya yang astaga kayak anjing, ugal-ugalan. Terus ada Kirsten Dunst gitu ya, yang cocok banget jadi ibu yang udah punya anak segede Cody Smith gitu ya, udah berumur juga kan gitu ya. Terus perasa kan dia orangnya gitu. Ibu-ibu gimana sih? Dan Cody Smith nih di sini, wah ini nih karakter paling menyimpan banyak misteri. Iya, kayak kaku nggak sih? Iya, kaku bener. tapi pinter ya kan? Dan itu yang bakal jadi puncaknya lah nanti ya di karakter ini. Gitu. Iya. Padahal dari awal kita kayak nggak terlalu kayak ya udahlah gitu ya. Iya. Toh dia juga lagi sekolah kan, jadi kayak nggak ada di situ gitu. Aku suka cerita itu sebenarnya sederhana gitu, tapi kuat gitu loh. Agak lama kan ya ini filmnya ya, maksudnya kayak pace-nya. Dan pace-nya emang di depan kan kayak biasa aja pelan. Iya pelan, terus kayak itu kayak FTV yang tadi kamu bilang gitu kan. Tapi kebayar sih pas udah tengah ke belakang ya, dibikin kayak dari awal tuh sebel banget sama Phil ya masih kita dikasih gitu kan, karena dia emang nyebelin banget. Tapi lama-lama kita kayak oh ternyata dia nggak sejahat, nggak sejudes itu, nggak segalak itu. Mulai lama-lama kita mulai ini kan, oh baik nih, lama-lama mulai empati. Iya, karena kita tahu sebenarnya dia begitu kenapa kali. Setelah kita tahu fakta itu gitu ya. Di awal kita bilang ih anjing banget orang gitu ya, tapi di akhir anjir gitu ya. Kok begini gitu ya. Kalau kita mikir si Phil itu cowok banget tapi ternyata enggak. Iya nggak sih? Maksudnya gini, dia tuh tidur sama adiknya, terus adik yang nggak ada dicariin, adiknya belum pulang dia nggak bisa tidur gitu, terus jealous, terus adiknya suka sama cewek dia ngadu ke ibunya. Jadi itu sebenarnya dia nggak maco itu. Iya, dan dia gimana ya? Suka sih sama setting outdoornya yang bener-bener ya masih alami gitu ya. Ya walaupun ya pasti syuting di rumah mah pasti di studio gitu ya. Cuma kan bagus aja sih dia bisa bikin set
di tengah-tengah gitu, terus di luarnya kayak gimana, wah oke sih. Aku ngelihat visualnya cukup memanjakan mata. Kan mereka tegang ya, si Rose sama si Phil ini kan tegang banget. Dan untuk mendalami perannya, mereka berdua tuh, si Benedict Cumberbatch sama si Kirsten Dunst itu, dia tidak ngomong sama sekali di set. Jadi biar makin biar terasa, makin terasa. Gitu. Jadi benar-benar kayak gitu sih. Iya sih. Tapi kalau jadi Kirsten Dunst di sini juga pasti bingung ya. Aduh. Nggak salah ya mau ngapain, sumpah kayak lebih serem dari setan gak sih? Dan aku lihat sih si Jane Campion katanya emang terinspirasi katanya bikin karakter Phil ini. Coba kayak dulu dia punya pembantu katanya pas masih kecil, pembantunya tuh suka jahat katanya. Sama dia? Ke dia dan saudaranya kayak gitulah. Tapi pas ada orang tuanya ditanya nggak apa-apa gitu ya. Anjir kan ya, bayangin aja lu sebagai anak-anak tinggal di rumah gitu ya, yang ada orang yang mengerikan gitu ya kayak gitu rasanya. Nah di film itu kayak gini rasanya gitu sih, ya. Pas ini dong yang baru datang, bro Phil, saya tadi perjalanan menyenangkan loh. Kita bukan saudara ya, dasar lo pelacur, astagfirullahaladzim. Anjir. Itu gila. Semua sebab akibatnya tuh ada semua gitu di film ini tuh ya. Iya sih, aku suka sih. Dan menariknya semuanya itu nggak terlalu ngasih tahu penontonnya banget gitu. Kayak omongan si Phil di awal gitu pas lagi ngegiring sapi juga kan, ada sapi mati, jangan dekat-dekat, ada antraks gitu nanti. Oh itu tuh kayak kata yang simple gitu ya, tapi nanti ternyata berpengaruh banget gitu ya. Jadi kayak di situ hint-hintnya tuh sederhana aja gitu, tapi nanti di akhir tuh wow gitu. Bahkan di awal film kan ada suara narasi si Peter ya. Itu memorable aku. Iya, itu pun ternyata hint gitu yang sangat gila kalau dipikir ya. Pokoknya setelah ayah meninggalkan ibuku, aku akan menjaga ibuku gitu ya. Buat dia bahagia gitu. Apapun caranya, anjir gila. Dan kita nggak pernah sadar gitu ya, seluruh film ini tuh sebenarnya. Iya ya, kita sampai lupa pertamanya. Kita sampai lupa gitu. Kalau ada kata-kata itu di depan. Dan itu tuh buat apa gitu, dan kita nggak sadar ternyata ini tuh seperti itu gitu, walaupun harus tragis gitu. Iya. Yang kata setelah Phil sakit, terus George bilang kan, yuk kita ke dokter, kita harus ke dokter. Cut! Langsung ke peti mati. Itu kayak kayak gitu, jadi kayak udah langsung speechless dong. Visualnya tuh ngebantu banget sih, detail. Kita sering ngelihat si sinematografernya nge-shot tangannya Phil kalau lagi ikat tali ya, tangannya yang terluka gitu. Jadi kayak something yang pengen ditunjukin terus gitu loh. Tangannya itu terluka di sini gitu kan. Terus tali ngikat kencang gitu. Jadi makanya aku pas adegan dia bangun sakit itu langsung kayak anjir ini mah gila sih. Kalau kata orang sekarang kan semesta mendukung ya nggak sih? Kayak misalnya loh, tiba-tiba ibunya kayak pengen ngasih tuh tali. Kan di sini kan nggak ada persekongkolan ya, maksudnya kayak tiba-tiba dia kulit-kulit. Iya, kulit-kulit yang akan jadi tali nantinya. Dan setelah itu kayak misalnya mereka kan berdua pergi tuh, terus ngejar-ngejar kelinci sampai tangannya luka. Atau yang lagi mukul-mukul kayak itu tangannya terluka kan si Phil. Jadi kayak, ya nggak sih? Itu kan tidak direncanakan sebenarnya. Seperti kayak nggak direncanain aja gitu. Iya, kayak berjalan aja gitu. Terus ya udah, akhirnya ya ada luka, dimanfaatkan lah. Tapi sedih sih aku sejujurnya. Iya. Sedih sih, karena ya maksudnya Phil di sini sebenarnya kan begitu juga, karena aku yakin dia juga sedih sih. Maksudnya kan nggak bisa membagi perasaannya, benar nggak sih? Iya, karena dia juga yang bikin dirinya tapi kan itu. Pada saat itu, aku jamin juga orang-orang tidak akan seterbuka itu juga gitu. Maksudnya jadi kayak lu serba salah cuy gitu pada saat itu. Makanya ketika ada si Peter ini gitu kayak seneng dia. Kayak seneng gitu, tapi ternyata tidak juga bangsat gitu. Itu sedihnya di situ sih gitu. Maksudnya sedih banget sekalinya dia dapat orang tapi ternyata ya tidak seperti itu juga. Maksudnya ada yang lebih diprioritasin juga gitu buat yang lain gitu. Maksudnya perasaan tuh ya susah sih gitu. BTW temanya emang LGBT sih gitu ya. Secara tidak tersirat gitu ya. Tipis-tipis gitu tapi bagus gitu. Maksudnya dia ngeliatin ya dari sisi maskulinitas cowboy ini gitu, yang emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Soal identitasnya seperti itu gitu ya. Kita cuma ngelihatnya banyak lewat gestur doang gitu ya, yang dia mandi, nyium apa namanya, kain, ya gitu kan. Terus ini sih yang diperjelas dengan pas si Peter nanya, oh kamu dulu gini sama Bran Koheri, terus kamu pelukan telanjang nggak? Terus nggak dijawab kan? Dia kayak harusnya mah jawab aja kan, iya atau enggak, tapi dia kayak
ya udah gitu. Tidak subtle lah gitu ya. Tapi ngerti lah ya. Tapi ngerti lah gitu. Kita tuh ada hubungan apa nih sebenarnya gitu ya gitu. Yang terjadi sama Phil gitu. Cuman ya masalahnya itu dia gitu. Kehidupan saat itu ya lebih keras cuy gitu ya daripada sekarang gitu. Gak pernah diliatin hitam putih banget sih karakternya gitu. Jadi benar-benar ya abu-abu aja gitu. Kita pun kan nggak bisa menjudge si Peter jahat juga cuy. Karena kan dia cinta ibunya, hanya ingin yang terbaik buat ibunya gitu kan. Iya sih. Dengan kondisi usia dia saat itu ngeliat ibunya stres gitu ya gimana nggak kasihan lah. Iya sih, tapi iya tapi kan kita nggak, jadi ibu gue kayak gini gitu kan, masa kayak gini terus gitu kan. Cakep banget sih emang ini filmnya. Iya. Dari segi penokohan, cerita ya visual semuanya dapat banget gitu. Jadi kayak ya nggak aneh lah masuk nominasi Oscar juga gitu ya, dan banyak menyabet nominasi juga. Kita lihat aja sih yang nyantol berapa nih nanti ya, pialanya pas ajang Oscar tanggal berapa ya, akhir Maret ntar, kita tunggu saja ya. Tapi Benedict bagus sih lah. Iya, di situ sih. Benedict bagus lah. Biasanya kan gini loh, kalau Joseph Plemons kan mukanya tuh jahat ya. Di sini pelangga-pelangga ya. Iya, di sini tuh kayak baik, sebaliknya gitu kan. Kalau Benedict Cumberbatch kan kita selalu nonton dia jadi orang baik ya. Jadi kayak ketukar gitu loh. Jadi kayak, tapi keren juga. Kalau mau kita kasih skor untuk Power of the Dog, aku suka filmnya, aku kasih 8,7 bunga kertas. Mantap sekali. Per 10. Mantap sekali. Kalau aku 8,5. Emang film yang sangat worth it ya. Ceritanya ternyata berlayar-layar aja sih kalau aku sih gitu. Nggak jadi drama Indosiar ya berarti? Iya, nggak jadi drama ikatan hati, suara curhat istri, apalah itu namanya. Lupa ikatan aku. Suara, iya, apa istri itu? gitu ya. Komen menurut kalian gimana The Power of the Dog? Yes. Apakah kalian suka? Apakah kalian menjagokan ini untuk Best Picture? Dan ya udah seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinecrip. Dan juga beli kaos Cinecrip. Yes. Bisa dukung Cinecrip juga di Saweria. Silakan linknya ada di deskripsi. Dan ya udah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.